kenapa narasi umur ini muncul pada saat ada seorang Gibran? Padahal kalau kita bicara politik dinasti, PDIP juga melakukan politik dinasti. Hampir tidak ada partai manapun di Republik Indonesia ini tidak melakukan politik dinasti. Tapi kenapa narasi politik dinasti itu tidak muncul pada saat ada anak ketua umum berkeinginan menjadi calon presiden, calon wakil? 3 bulan yang lalu pada saat muncul nama Gibran, gue orang yang paling kaget. Ya gue harus apa adanya loh gue ngomong. Gue orang yang paling kaget. Kenapa Gibran? Kan dia masih muda gitu. Akhirnya ketua umum gue bilang gini, Man, Pak Erlangga, lo renungin dengan jernih, insya Allah pasti nanti lo ketemu jawaban positifnya. Akhirnya gue merenung begini. Gue kebetulan gue bukan siapa-siapa. Gue berangkat dari seorang aktivis, sama kayak Bang Adian, kita ini sama. Tapi gue waktu itu mengambil keputusan untuk tidak terjun ke politik. Gue masuk ke dunia profesional. Gue pernah melewati 3 kali proses seleksi naik jabatan di posisi gue sebagai engineer di dunia migas. Yang terakhir, gue mau dipromosiin jadi manajer di usia gue yang waktu itu belum 30 tahun. Iya, terus? Ini gue mau cerita dulu. Akhirnya durasi nih Bang. Oh iya. Nah ini kan hubungannya sama pilpres apa? Nah, akhirnya gue nggak dijadiin manajer karena gue dianggap usia gue belum mumpuni. Jadi positioning seseorang itu dilihat dari faktor usia, tapi bukan dari faktor kesempatan yang mau diberikan. Nah, ini terjadi pada seorang Gibran yang pernah gue lalui. Yang kedua, pada saat tahun 2019, gue terpilih lagi yang kedua kali di DPR, gue mau dijadiin pimpinan Komisi 7. Kembali lagi bahasanya, oh Maman tuh terlalu muda. Akhirnya gue nggak dijadiin pimpinan Komisi 7. Lalu tahun 2021 gue diberikan kesempatan menjadi pimpinan Komisi 7 dan alhamdulillah sampai hari ini gue perform. Poinnya yang mau gue bilang apa? Apa yang terjadi pada hari ini kepada seorang Gibran itu adalah sebuah reaksi alami yang hari ini memang faktanya kita harus sadar sebagai anak muda, mayoritas mereka yang di atas umur-umur 40 tahun itu masih melihat sebelah mata kompetensi anak muda. Pada saat anak muda itu ingin diberikan kesempatan naik pada suatu promosi jabatan, sering sekali responnya, udah siap, udah cukup umur, oh udah bisa nggak sih itu anak, mampu nggak? Artinya apa? Ini yang tadi gue berpikir bahwa gue punya adik-adik, gue yang aktif di kampus, gue punya adik-adik yang memang dia berkarir di dunia birokrasi, berkarir di dunia profesionalisme. Gue sampaikan, inilah kesempatannya. Kebetulan hari ini ada seorang Gibran yang notabene dia adalah anak presiden. Itu kebetulan ya? Dia mendapatkan, kalau orang mau bilang bahwa dia mendapatkan privilege ataupun tidak, tapi hari ini Gibran diberikan kehendak zaman untuk menjadi calon wakil presiden yang faktanya dia akan menjadi pendobrak regenerasi kepemimpinan di Indonesia. Pertanyaan gue gini aja Bang. Gimana Pak? Belum selesai Pak. Kedua, gue mau bilang begini, artinya biar tuntas ini perdebatan Gibran. Artinya apa? 80 juta anak-anak Indonesia, anak-anak muda Indonesia harus memanfaatkan Gibran. Karena gue yakin 5 tahun ke depan perdebatan wacana publik pasti akan mengarah kepada bagaimana memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada anak-anak muda di seluruh Indonesia. Batasan umur untuk mengisi sebuah jenjang-jenjang karir tidak akan dijadikan sebagai penghambat. Yang betul-betul akan dilihat adalah apakah anak-anak muda itu memiliki kesempatan dan kemampuan, terlepas dari umurnya berapapun, dia harus diberikan kesempatan untuk memiliki sebuah posisi. Artinya ijtihad politik yang kita lakukan di Partai Golkar hari ini dengan mendorong Gibran menjadi calon wakil presiden, itu adalah ijtihad politik yang mungkin kontroversial, tetapi gue meyakini 1 bulan ke depan 80 juta anak Indonesia akan melihat dan menjadikan Gibran sebagai simbol pendobrak regenerasi kepemimpinan di semua lini. Oke, itu menurut versinya Bang Maman. Berarti bagi Bang Maman adalah ada harapan juga bagi anak-anak muda di luar sana bisa menjadi seorang pemimpin. Ini bertolak belakang dengan Bang Adian tadi. Apa contoh Maman tuh nggak apple to apple. Dia cerita pengalaman hidupnya di perusahaan swasta. Yang jelas-jelas itu kepentingannya kapital. Iya dong, kepentingan modal. Lalu dia sandingkan dengan contoh tentang republik.
Yang sebenarnya kita tidak berbicara tentang siapa yang memodali republik ini. Dari contoh itu saja tidak apple to apple. Terus kedua, kalau kita bicara kesempatan buat anak muda, ada bupati loh 27 tahun, man. Dito itu 32 tahun loh. Gitu loh. Ada bupati umur 27 tahun, ada menteri umur 30 tahun, ada 21 kepala daerah di bawah usia 40 tahun. Lalu lu anggap semua itu tidak pernah ada gitu? Bahwa semua itu bukan anak muda? Problemnya kan tidak di usia. Iya. Itu loh. Problemnya kemudian dulu dua undang-undang pemilu sebelum undang-undang 2017 ini, dua-duanya itu 35 tahun. Undang-undang pemilu sebelumnya 35 tahun, sebelumnya lagi 35 tahun, baru berubah menjadi 40 tahun toh, di 2017. Dan ketika 2017 diketok 45 tahun, 2018 nggak ada yang persoalkan. 2019 tidak ada yang persoalkan. 2020 nggak ada yang persoalkan. 2021 tidak ada yang persoalkan. 2023 itu menjadi persoalan. Itu loh. Apakah problem anak muda baru muncul di tahun 2023? Enggak. Sebelumnya sudah ada problem-problem seperti ini, walaupun dalam sistem ketatanegaraan kita buka ruang itu. Makanya ada bupati 27 tahun, makanya ada menteri dari Golkar 32 tahun. Apakah itu semua bukan berarti negara ini membuka ruang politik besar buat anak muda? Iya dong. Itu contoh-contoh yang tidak bisa kemudian kita gugurkan hanya karena persoalan Gibran. Tidak, fair saja. Oke, dia undang-undang pemilu itu digugat tidak untuk anak muda tapi untuk Gibran. Clear? Enggak. Oke. Masuk ke respon. Jangan gini. Jangan gunakan gini loh. Lu memang politisi. Politisi bisa memanfaatkan apapun. Tapi jangan manfaatkan juga nama anak muda untuk kepentingan satu orang. Jangan. Gini. Jangan rubah undang-undang untuk kepentingan satu orang. Jangan. Pertanyaannya gini, kalaupun undang-undang itu, ini bisa gini, terus problemnya di mana kalau kita ingin menjadikan Gibran sebagai alat? Oh, bukan sebagai simbol. Problemnya bahwa adalah, begini, bahwa memang ada dominasi, sudah ada anak-anak adik-adik kita yang umur 27 tahun, 30 tahun, 35 tahun, bahkan kita punya Menpora umur 32 tahun, ya itu fakta. Tapi yang lagi mau kita lakukan adalah akselerasi percepatan perubahan narasi. Kita nggak ingin lagi misalnya ada kepala dinas di daerah nih misalnya, oh lo mau jadi kepala dinas karena umur lo masih 30 tahun, nanti dulu deh, lo belum memenuhi syarat gitu. Yang mau kita dorong adalah percepatan akselerasi pergantian regenerasi. Ini yang kita lihat dari simbol seorang Gibran. Terlepas, gue selalu bilang dalam beberapa kesempatan diskusi, terlepas dari kontroversinya, terlepas dari proses kontroversinya seperti apa. Lu meniadakan bupati yang 27 tahun. Lu meniadakan puluhan anak muda lain yang bukan anak siapa-siapa, yang mendapatkan posisi itu dengan keringatnya, perjuangannya, pengorbanannya, sakitnya dan sebagainya. Pertanyaan anak muda yang betul, anak muda yang hebat bukan pewaris tapi perintis. Bukan iya dong, bukan pelapor tapi pelopor. Itu anak muda kita harapkan. Kita mau tanya, bukan anak muda yang kemudian masuk pada mendapatkan kesempatan karena merubah peraturan. Jangan, man. Sekarang gue masuk. Jadi presiden paling kenapa narasi ini tidak muncul pada saat kita ingin mendorong misalnya si A menjadi bupati? Kenapa narasi umur ini muncul pada saat ada seorang Gibran? Padahal kalau kita bicara politik dinasti, PDIP juga melakukan politik dinasti, Golkar juga melakukan politik dinasti, Nasdem juga melakukan politik dinasti, Demokrat juga melakukan politik dinasti. Hampir tidak ada partai manapun di Republik Indonesia ini tidak melakukan politik dinasti. Kenapa narasi politik dinasti itu muncul pada saat ada satu orang yang notabene dia adalah anak presiden? Tapi kenapa narasi politik dinasti itu tidak muncul pada saat ada anak ketua umum berkeinginan menjadi calon presiden, calon wakil presiden? Poinnya adalah bahwa dalam setiap situasi tentunya ada pro dan kontra. Tapi bagi kita Partai Golkar ingin melihat ada hope dan kesempatan ruang yang besar yang ingin kita jadikan seorang Gibran sebagai simbol pendobrak regenerasi itu. Oke, terima kasih buat semuanya sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, yang mana perdebatan yang sangat seru antara
kader Golkar dan kader PDIP ya, yang membahas tentang masalah Gibran, yang mana perdebatan ini memakan ke Adian Napitupulu ya. Jadi Adian ini ngotot karena Gibran jadi wakil presiden gitu ya teman-teman. Jadi dipatahkan oleh kader dari partai Golkar ini ya. Jadi ini senjata makan tuan, karena menurut kader dari Partai Golkar ini juga dari PDIP ini juga politik dinasti, semuanya sama politik dinasti. Di setiap partai itu ada politik dinasti semua katanya ya. Jadi memakan sendiri ya, memakan ucapannya sendiri, termasuk Adian Napitupulu ini ya. Karena Gibran ini anaknya dari Presiden Jokowi dan jadi wakil presiden yang terpilih di tahun 2024 ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua.